Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan bab 5, yaitu tentang larutan asam basa, bagian yang keempat, mengenai reaksi penggaraman. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui sebelum memulai dengan reaksi penggaramannya sendiri. Yang pertama, harus kita ketahui tentang asam. Bagaimana terbentuknya asam? Apabila ada unsur non-logam, direaksikan dengan oksigen, ini akan menghasilkan suatu oksida asam. Dan oksida asam apabila direaksikan dengan air akan menghasilkan asam. Contoh misalkan, katakanlah unsur non-logamnya karbon. Apabila direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2, karbon dioksida. Kemudian CO2 apabila direaksikan dengan air akan menghasilkan asam, yaitu H2CO3 atau asam karbonat. Demikian pula unsur non-logam yang lain seperti nitrogen, fosfor, belerang, klorin, sama seperti itu. Nah, untuk mudah mengingat, apabila misalkan unsur non-logamnya nitrogen, oksidanya ada N2O3 dan N2O5. Di sini untuk mengetahui asamnya apa, tentunya di sini asal hafal daftar anion. Di daftar anion yang ada nitrogen, ada nitrit, dan ada nitrat. Kalau jumlah O-nya sedikit, pakai akhiran it. Berarti asamnya adalah asam nitrit. Sedangkan yang jumlah O-nya banyak, namanya jadi asam nitrat. Demikian pula yang lainnya. Kalau unsur P di daftar anion, yang ada adalah fosfit dan fosfat. Jadi asamnya adalah asam fosfit, asam fosfat. S juga sama, ada sulfit dan sulfat. Berarti asamnya asam sulfit dan asam sulfat. Sedangkan untuk unsur Cl, Br, dan I, di sini dikenal ada 4 bentuk. Ada asam hipoklorit, asam klorit, asam klorat, dan asam perklorat. Yang kedua tentang basa. Identik dengan asam. Nah, basa terbentuk dari unsur logam direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan oksida basa. Oksida basa dilanjutkan direaksikan dengan H2O akan menghasilkan basa. Contoh, unsur logamnya misalkan natrium direaksikan dengan oksigen menghasilkan Na2O. Ya, ini tinggal tukar muatan aja. Na plus 1 ke sana 1, O 2 min berarti ke sini 2. Ya, Na2O. Kemudian Na2O ini apabila direaksikan dengan air akan membentuk basa. Basanya ya NaOH. Karena Na plus 1, OH min 1. Contoh lain, Al dengan oksigen menghasilkan Al2O3 karena Al3 plus O2 min. Kemudian apabila direaksikan dengan H2O, maka ini akan menghasilkan basanya adalah AlOH 3 kali. Karena Al3 plus, sedangkan OH min 1. Tukar muatan saja. Yang ketiga, tentang garam. Garam terbentuk dari kation, tetapi kationnya selain H+, dengan anion. Anionnya selain OH-. Berarti di sini kalian harus mempelajari daftar kation anion. Jadi pembentukan garam, kation plus anion, nanti tinggal prinsipnya tukar muatan saja. Contoh misalkan, Na plus dengan SO4 2 min. Ya, tinggal tukar muatan. Na plus 1 ke situ 1, nggak usah ditulis. SO4 2 min ke situ 2. Jadi terbentuk Na2 SO4. Contoh lain, Al3 plus dengan SO4 2 min. Al3 plus tukar muatan ke sana. SO4 2 min tukar muatan ke sebelah sini. Ya, jadi Al2 SO4 3 kali. Yang ketiga, Mg2 plus dengan CO3 2 min. Mg2 plus ya, kalau biasanya ke situ 2 misalkan. CO3 2 min ke situ 2.
Cuma kalau ini dua-dua, coret-coret, jadi MgCO3 saja. Pedoman untuk menuliskan persamaan ion lengkap. Yang pertama, ingat, elektrolit kuat dan wujudnya harus larutan, itu dapat terionisasi sempurna. Ingat kembali, yang termasuk elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, dan sebagian besar garam. Yang kedua, semua zat, berarti yang berwujud solid, liquid, dan gas, dibiarkan ditulis dalam bentuk molekulnya. Yang ketiga, oksida asam umumnya berwujud gas, kecuali oksida dari fosfor. Kemudian oksida basa berwujud solid. Yang keempat, untuk mengetahui wujud zat, maka kita harus mempelajari senyawa-senyawa yang sukar larut atau mengendap atau solid. Ya, misalkan di sini kalau asam H+, umumnya mudah larut, berarti wujudnya aki, kecuali H2S, gas. Untuk basa, umumnya sukar larut, berarti solid, kecuali basa-basa kuat, golongan 1A, 2A, serta NH4OH, ini mudah larut atau aki. Nah, untuk kelarutan garam sendiri, ya, kalian harus mempelajari tabel berikut ini. Nah, pertama-tama kalian lihat dulu kationnya. Apakah kationnya Na+, K+, atau NH4+? Apabila kationnya yang ketiga ini, maka pasti mudah larut atau aki, tanpa kekecualian. Nah, apabila kationnya bukan Na+, K+, atau NH4+, maka kalian lihat anionnya. Nah, di sini ini anion, ya. Apakah anionnya nitrit, nitrat, klorat, perklorat, asetat, dan lain sebagainya. Contoh, misalkan Na2SO4, wujudnya apa? Pertama-tama, lihat dulu kationnya. Di sini kationnya adalah Na+. Karena kationnya ini Na+, di sini, berarti wujudnya adalah aki, mudah larut. Contoh lain, kalsium nitrat. Pertama-tama, lihat dulu kationnya. Kationnya Ca2+. Berarti bukan Na+, K+, atau NH4+. Maka lihatlah anionnya. Anionnya di sini adalah nitrat. Lihat di daftar anionnya, nitrat. Nitrat itu mudah larut, aki, tanpa kekecualian. Berarti ini wujudnya adalah aki atau larutan. Yang ketiga, AgCl. Pertama-tama yang dilihat adalah kationnya, Ag+. Ternyata bukan Na+, K+, atau NH4+. Berarti lihatlah anionnya. Anionnya di sini Cl-. Nah, Cl-, lihat ke anion di sini Cl-. Dikatakan umumnya mudah larut kecuali. Nah, di sini kalau bergabung dengan Ag+, contoh AgCl. Berarti ini jadi sukar larut atau solid. Yang terakhir, BaSO4. Kationnya Ba2+, bukan Na, bukan K, bukan NH4. Nah, maka lihatlah anionnya, SO4, sulfat. Lihat di sini sulfat. Sulfat umumnya mudah larut, aki. Kecuali, nah ini ada BaSO4, berarti solid. Pelajari juga asam basa garam hipotetis, artinya mudah terurai, ya. Di sini yang paling sering dijumpai di sini ya, asam hipotetis ada asam karbonat, asam sulfit, asam tiosulfat. Kemudian untuk basa yang paling sering adalah NH4OH ya. Kalau kita lihat di sini terurai, di sini ada H2O-nya. Gitu ya. Nah, sisanya di sini umumnya adalah gas ya. Kita mulai dengan reaksi penggaraman sekarang. Bagian yang pertama yaitu tentang reaksi penetralan. Reaksi penetralan itu ada asam dengan basanya. Nah, jenis yang pertama adalah asam dengan basa direaksikan menjadi garam plus air. Contoh,
Untuk persamaan bentuk molekulnya, misalkan H2SO4 direaksikan dengan KOH, maka akan menghasilkan di sini H2SO4 itu kalau dipecah jadi H plus SO4 2-, sedangkan KOH K plus OH-. Ingat, kalau ion positif dia akan tertarik sama ion negatif. Jadi di sini K plusnya akan tertarik dengan SO4 2-, sedangkan H plus ini akan tertarik dengan OH-. Ya, jadi di sini dihasilkan tadi K2SO4 plus ini H2O. Kemudian disetarakan. Jangan lupa lengkapi wujudnya berdasarkan tabel tadi. Nah, untuk membuat persamaan ion lengkap, tadi H2SO4 itu merupakan asam kuat. Dan wujudnya ini aki, berarti bisa dipecah menjadi 2H plus tambah SO4 2-. KOH, ini merupakan basa kuat, berarti elektrolit kuat. Dan wujudnya ini adalah aki, berarti bisa dipecah menjadi K plus dan OH minus. Kemudian ini garam, K2SO4, karena kationnya K plus, wujudnya adalah aki. Dan ini merupakan elektrolit kuat, jadi bisa dipecah juga menjadi 2K plus tambah SO4 2-. Sedangkan H2O, karena ini wujudnya liquid, jadi tidak dapat dipecah. Itu persamaan ion lengkap. Ya, jadi ingat, yang dapat terionisasi syaratnya ada dua. Harus elektrolit kuat dan wujudnya harus lengkap. Bagaimana dengan persamaan ion bersih? Nah, apabila di persamaan ion lengkap, di sebelah kiri dan kanan ada ion yang sama, maka boleh saling menghilangkan. Misalkan di sini ada SO4 2-, di kanan juga ada SO4 2-. Di sebelah kiri ada 2K+, di sebelah kanan ada 2K+. Ya, coret-coret. Sehingga sisanya di sini 2H+ tambah 2OH- menjadi 2H2O. Nah, itulah persamaan ion bersihnya. Yang kedua, asam plus oksida basa ini akan menghasilkan garam plus air juga. Contoh, untuk selanjutnya yang saya bahas adalah persamaan molekulnya saja. Untuk persamaan ion lengkap dan ion bersih, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Contoh, misalkan di sini tadi asamnya adalah HCl, oksida basanya adalah Na2O, maka ini akan bereaksi menghasilkan. Nah, di sini ingat Na plus akan tertarik dengan Cl-, menghasilkan NaCl. Sedangkan ini H plus akan tertarik dengan O2-, membentuk H2O. Kemudian tinggal disetarakan. Yang ketiga, oksida asam apabila direaksikan dengan basa, juga ini akan menghasilkan garam plus air. Contoh, misalkan, oksida asamnya katakanlah SO2 gas, ya. Basanya misalkan NaOH. Nah, ini akan bereaksi. Ingat, untuk reaksi oksida asam, ya, ini kalian harus tahu dulu asamnya apa. Karena di oksida asam ini SO2 tidak terlihat kation anionnya. Jadi, misalkan kalian lihat lagi ke bagan yang pertama. Asam dari SO2 adalah asam sulfit. Nah, maka reaksinya seolah-olah ini adalah antara NaOH, Na plus OH minus, dengan H2SO3. H plus SO3 2-. Nah, Na plus seperti biasa tertarik dengan yang negatif, yaitu SO3 2-, menghasilkan Na2SO3. Tinggal tukar muatan. Demikian pula H plus tertarik dengan OH-, membentuk H2O. Reaksi penggaraman golongan yang kedua yaitu apabila gas amonia NH3 direaksikan dengan asam, maka ini khusus akan menghasilkan garam amonium saja. Amonium itu NH4+. Contoh misalkan NH3 apabila direaksikan dengan asamnya H2SO4, ya, maka di sini akan menghasilkan, ya, ingat, NH3-nya akan menjadi NH4+ apabila bereaksi, sedangkan H2SO4 di sini diambilnya adalah
SO4 2-nya. Nah, di sini NH4 plus, dia akan tertarik dengan yang negatif yaitu SO4 2-, menghasilkan NH4 2 kali SO4.